Selamat pagi saudara Shalom. Puji Tuhan karena kasih Tuhan pagi ini kita dipertemukan kembali melalui ibadah online. Pagi ini mari buka hati kita menaikkan sembah dan syukur untuk kebaikan Tuhan. Karena di setiap pergumulan dan tantangan hidup kita, Dia selalu memampukan kita menjaga, menyertai, dan juga memberikan kemenangan bagi setiap kita. Untuk itu, mari kita berdoa. Puji Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami mensyukuri setiap pekerjaan tangan-Mu yang telah kami rasakan dalam hidup kami. Juga penyertaan-Mu yang sempurna yang memampukan kami menjalani setiap badai kehidupan kami Bapa. Pagi ini kami rindu mencari pribadi-Mu Tuhan. Kami rindu mengenal-Mu dan menyenangkan hati-Mu lebih lagi Tuhan. Pagi ini hati kami terbuka lebar untuk-Mu Bapa. Biarlah Engkau melawan setiap hati yang rindu pagi ini Tuhan. Terpujilah dan bertatahlah di atas puji-pujian kami Bapa. Haleluya. Amin. Kita naikkan pujian kita yang pertama, Bapakku Rindu. Bapakku rindu menyenangkan-Mu, ajarku lebih dalam untuk mengenal-Mu. Bapakku pinta layakkan aku, bawaku untuk menyembah-Mu di balik tirai yang suci. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam katakan Bapakku rindu menyenangkan-Mu. Bapakku rindu menyenangkan-Mu Tuhan. Menyenangkan-Mu. Ajar kami Tuhan. Ajarku lebih dalam Bapakku pinta
di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu, diam dalam bait-Mu, diam dalam bait-Mu, diam dalam bait-Mu. Amin Tuhan. Kami mau lebih dalam lagi Tuhan, diam dalam bait-Mu Yesus. Pagi ini hati kami terbuka lebar, menyambut Tuhan Yesus dalam hati kami. Engkau melihat kerinduan hati kami Bapa. Izinkan hati kami melekat dengan hati-Mu lebih lagi Yesus. Sebab Engkau adalah pribadi yang paling berharga dalam hidup kami. Engkaulah permata hatiku. Segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagi-Mu. Dengan segenap hati dan jiwa kami Tuhan, dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagi-Mu. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagi-Mu. Jadikanku indah dan semakin indah bagi-Mu. Jadikanku indah dan semakin indah bagi-Mu. Tuhan
padamu Bapa, wah syukur kami. Oh Tuhan Yesus, haleluya, haleluya, Yesus Tuhan, Kaulah permata hatiku, Yesus, kemuliaan-Mu tercurah Tuhan, kebaikan-Mu, oh Tuhan, lingkupi kami, oh Yesus, oh Tuhan, kebaikan-Mu, penyertaan-Mu, Yesus, kami memuji, kami sembah Tuhan, haleluya, Yesus, Yesus, kami memuji, ini sembah kami, haleluya, Tuhan Yesus, Yesus, Yesus Tuhan. Kami mau lebih lagi Tuhan menaikkan pujian kami bagimu Yesus. Yesus, Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikanmu, kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Yesus, Engkaulah permata hati kami, Yesus, Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikanmu, kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Yesus, Engkaulah, Yesus, Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikanmu, kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Sekali katakan, Yesus, Engkaulah, Yesus, Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikanmu, kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu, jadikanku indah dan semakin indah bagimu, jadikanku indah dan semakin indah bagimu.
kami di pujian ini Tuhan. Engkaulah harta kami Tuhan yang paling berharga Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Ini pujian dan sembah kami Tuhan. Haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, rintangan boleh ada dan masalah pun muncul seakan tiada hentinya. Tapi satu yang jangan kita lupakan, penyertaan Yesus yang menjaga dan memampukan setiap kita. Karena tangannya yang menopang setiap kita. Puji Tuhan, ketika pujian kita, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Mari yang bersuka. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila dia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya, 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 oh tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila dia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan menetapkan langkah-langkah. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Amin. Apabila dia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya, 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 oh tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila dia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangan. Angkat tangannya, tangannya, oh tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Amin. Apabila dia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan, sebab Tuhan menopang tangannya. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan saudara. Kita mau terus hidup berkenan di hadapan Tuhan, amin. Amin. Puji Tuhan. Sukacita Tuhan hadir melingkupi kita. Mari masuk ke dalam hadirat-Nya. Dengan rasa penuh syukur kita mau nyatakan Allah sumber segalanya. Ketika pujian kita. Mari bertepuk tangan untuk Tuhan kita. Ke dalam hadirat Tuhan dengan nyanyian baru, membawa korban ucapan syukur bagi Rajaku, memuji, menyembah, berdoa, menari, menari, melompat bagi Tuhan. Oh, anggur baru dicurahkan, berkat-Nya dilimpahkan bagi mereka yang mengasihi Dia. Oh, damai sejahtera Dia berikan, sukacita ku dapatkan, sebab Engkau Allah sumber segalanya.
masuk. Ku masuk ke dalam hadirat Tuhan dengan nyanyian baru, membawa korban ucapan syukur bagi Rajaku. Memuji, menyembah, berdoa. Mari menari, melompat bagi Tuhan. Oh, anggur baru dicurahkan, berkat-Nya dilimpahkan bagi mereka yang mengasihi Dia. Oh, damai sejahtera Dia berikan, sukacita ku dapatkan, sebab Engkau Allah sumber segalanya. Anggur baru dicurahkan, berkat-Nya dilimpahkan bagi mereka yang mengasihi Dia. Damai sejahtera Dia berikan, sukacita ku dapatkan, sebab Engkau Allah sumber segalanya. Sebab Engkau Allah sumber segalanya. Sebab Engkau Allah sumber segalanya. haleluya. Terpujilah Tuhan Allah kita, Dia Allah sumber segalanya. Amin. Haleluya. Itu bagi Tuhan Allah kita. Puji Tuhan saudara, apapun terjadi dalam hidup kita, Tuhan Yesus tetap baik adanya, amin. Bukan karena pemikiran kita semata, tapi karena pribadi dan perbuatannya yang dinyatakan dalam hidup kita, amin. Puji Tuhan, kita mau lebih lagi mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita mau buka hati kita lebih lagi untuk Tuhan, kita naikkan pujian kita apapun yang terjadi. Terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau,
dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Terpujilah Tuhan Yesus. Kami telah memuji dan menyembah Allah kami yang hidup. Kini tiba saatnya kami mendengarkan sebagian firman-Mu Tuhan. Bawa dan lembutkanlah hati kami Bapa untuk menerima firman-Mu. Kami berikan hati kami seutuhnya pagi ini Bapa. Berbicaralah melalui firman-Mu dan nyatakanlah maksud dan rencana-Mu bagi setiap kami. Haleluya Tuhan Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita berada dalam ibadah minggu kita. Dan hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Setelah kita memuji dan menyembah Tuhan. Dan saatnya kita menenangkan diri kita untuk kita fokus mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Supaya firman Tuhan boleh menjadi penuntun dalam kehidupan kita. Mungkin firman Tuhan yang kita dengar itu adalah sebuah teguran. Mungkin sebuah ajakan nasihat bagi kita semua. Biarlah kita mendengarkan firman Tuhan ini semuanya kita boleh diberkati oleh Tuhan. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama saya mengajak kita semua untuk kita merenungkan kebenaran firman Tuhan di dalam Bilangan pasal 21 ayat yang keempat sampai ayat yang ke-9. Mari kita bersama-sama membuka kebenaran firman Tuhan, membuka Alkitab kita di dalam Bilangan pasal 21 ayat 4 sampai ayat 9. Saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan ini untuk kita semua. Dan saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk menyimak peristiwa ini. Supaya kita boleh belajar dari peristiwa ini. Dan supaya kita juga boleh dituntun sesuai dengan rencananya Allah dalam kehidupan kita. Mari kita melihat Bilangan pasal 21 ayat 4 sampai 9. LAI memberikan judul perikop ular tembaga. Ayat yang 4. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa. Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan memakan hambar ini kami telah muak. Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memangut mereka sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, kami telah berdosa sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami. Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu, maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya akan tetap hidup. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Demikianlah kebenaran firman Tuhan yang kita sudah baca di dalam Bilangan pasal 21 ayat 4 sampai ayat 9. Hari ini saya memberikan tema untuk firman Tuhan pada pagi hari ini, yaitu ular tembaga sebagai suatu peringatan. Ular tembaga sebagai suatu peringatan, baik bagi bangsa Israel maupun bagi kita sebagai umat-umat Allah saat ini. Mari kita akan melihat di sini dikisahkan peristiwa bagaimana bangsa Israel sedang menuju ke tanah Kanaan dan mereka masih ada di padang gurun. Mereka dikatakan di situ setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, mereka berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom. Maka bangsa itu dikatakan tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Bangsa ini tidak sabar lagi. Dan bangsa ini memilih untuk memberontak melawan Musa dan juga melawan Allah. Dikatakan di situ ketika mereka berjalan melalui padang gurun, mereka
memberontak kepada Allah dan kepada Musa. Dikatakan di situ bahwa mereka berkata kepada Allah dan juga kepada Musa, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir supaya kami mati di padang gurun ini?" Ini adalah sebagai bentuk protes, sebagai bentuk pemberontakan daripada umat ini akan rencana Tuhan yang membawa mereka keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Mereka memberontak karena mereka tidak sabar lagi. Mereka tidak sabar karena dibuat berputar-putar di padang gurun selama 40 tahun lamanya. Mereka sudah tidak lagi sabar, mereka sudah jemu akan makanan-makanan yang mereka nikmatin selama mereka ada di padang gurun. Bahkan di situ dikatakan, sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan memakan hambar ini kami telah muak. Di sini dikatakan memakan hambar. Hambar di sini adalah mana dari Allah atau mana dari sorga, roti dari sorga yang Tuhan kirimkan bagi bangsa Israel itu supaya bangsa Israel itu boleh memakannya dan tetap hidup di padang gurun. Tetapi bangsa ini sudah jenuh dengan makanan-makanan itu. Mereka sudah tidak sabar lagi untuk bisa tiba di tanah Kanaan, di tanah yang Allah janjikan dan yang disampaikan oleh Musa kepada mereka. Di sini kita bisa melihat mereka memberontak dan tidak mau bersyukur. Maka Allah pun mengirim ular tedung untuk menggigit dan membunuh mereka. Dikisahkan di ayat 6, lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu dan di situ dikatakan ular-ular itu memanggut mereka, menggigit mereka sehingga banyak dari antara orang Israel itu mati di tempat itu. Di sini Allah mengutus ular-ular tedung supaya mereka boleh bertobat, supaya mereka boleh kembali lagi kepada Allah, supaya mereka boleh kembali lagi kepada rencana yang Allah sudah berikan, yang sudah Allah sampaikan kepada Musa. Di sini ditulis ada ular tedung. Ya, di dalam bahasa Inggris dikatakan di situ adalah ular api. Kenapa dikatakan ular api? Karena warnanya yang memang menyerupai api dan juga efek dari gigitan daripada ular ini yang memang seperti gigitan atau seperti terbakar api, ya, sehingga ular ini pun disebut sebagai ular api. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di sini setelah bangsa Israel itu mengalami gigitan ular dan banyak di antara mereka mati karena pemberontakan mereka, karena digigit oleh ular yang Tuhan kirimkan ke antara mereka. Di sini dikatakan bangsa ini ada di ujung kematian karena banyaknya ular berbisa yang menggigit mereka, yang memanggut mereka. Maka mereka pun datang kepada Musa dan kepada Allah dan menyuruh Musa untuk berdoa kepada Allah supaya mereka dibebaskan daripada bencana itu. Maka Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dikatakan di situ di ayat ke-7, kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, kami telah berdosa sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami. Dikatakan di situ, lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Kembali Musa sebagai pemimpin tidak marah. Musa sebagai pemimpin tidak bersikap cuek kepada umat itu, sekalipun umat itu sudah menentangnya, sudah memberontak kepada Allah dan juga kepadanya. Tetapi di sini Musa berdoa untuk bangsa itu, maka Tuhan pun berfirman kepada Musa. Dikatakan ayat 8 di situ, maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya akan tetap hidup. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, peristiwa ini mengingatkan kita kepada peristiwa Yesus ditinggikan di atas kayu salib. Dikatakan di sini bahwa Musa diperintahkan oleh Tuhan untuk membuat ular tedung atau ular tembaga yang ditaruh di atas, di sini dikatakan ditaruh di antara sebuah tiang. Ya, supaya setiap orang yang melihatnya akan sembuh. Setiap orang yang melihatnya akan tetap hidup. Ya, sekalipun hidup di sini bukan berarti hidup kekal,
Karena di sini dikatakan hidup, ya artinya tetap hidup, tetapi hidup secara jasmani dan akan tetap mengalami kematian secara jasmani. Tetapi akan ada saatnya kemudian bahwa Yesus Kristus yang dalam peristiwa ini dilambangkan sebagai ular tedung yang dibuat oleh Musa. Bahwa setiap orang yang menatapnya, setiap orang yang melihat ular tembaga ini akan sembuh dan akan hidup. Dan begitu juga dengan peristiwa Yesus Kristus. Siapa yang melihat Yesus, siapa yang memandang Yesus akan tetap hidup selama-lamanya. Hal ini mengingatkan kita kepada Yesus yang ditinggikan di atas kayu salib. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, dalam peristiwa ini, apa yang hendak Allah sampaikan kepada kita semua? Melalui ular tembaga sebagai sebuah peringatan bagi kita maupun bagi bangsa Israel. Kira-kira apa yang menjadi pelajaran yang kita bisa pelajari di dalam peristiwa ini. Mari kita akan melihat di dalam kebenaran firman Tuhan ini, kita akan menyelidiki satu persatu maksud daripada Tuhan menuliskan atau mencatat peristiwa ini. Dan kita boleh baca hari ini, bahkan juga boleh menjadi sebuah peringatan atau menjadi pembelajaran bagi kita semua. Yang pertama yang saya bisa sampaikan, ya di sini ada 3. Yang pertama yaitu supaya bangsa ini boleh sabar dan jangan memberontak kepada Allah. Allah melalui peristiwa ini hendak menyampaikan bagaimana kerinduan Allah supaya bangsa ini tetap sabar dan jangan memberontak kepadanya. Allah mau bangsa ini tetap setia kepada Allah. Allah mau bangsa ini tetap bersabar menantikan proses, bahkan juga menantikan berkat-berkat Tuhan yang Tuhan sedang sediakan di Taman Kanaan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tidak ada kesuksesan ataupun keberhasilan yang diperoleh secara instan. Dan begitu pun Allah mendidik bangsa ini, supaya bangsa ini pun boleh memperoleh berkat-berkat Allah, memperoleh apa yang dijanjikan oleh Allah, bukan secara instan, tetapi melalui proses demi proses yang Allah sudah sediakan bagi mereka. Proses yang Tuhan berikan bagi mereka supaya mereka boleh menahan diri, supaya mereka boleh bersabar menjalani proses yang Tuhan izinkan bagi mereka. Ini juga menjadi alasan mengapa Allah membuat bangsa ini berputar-putar selama 40 tahun di padang gurun. Karena supaya bangsa ini juga boleh bersabar dan boleh kuat menjalani proses. Melalui proses itu mereka boleh menjadi bangsa yang kuat, menjadi bangsa yang hebat. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya sekali lagi katakan bahwa keberhasilan, kesuksesan, mencapai berkat-berkat Allah itu bukan diperoleh secara instan. Tetapi ada proses yang Allah izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Bahkan juga mungkin proses itu membuat kita merasa tidak senang, membuat kita merasa tidak suka. Tetapi semuanya itu adalah rencana Allah. Semua itu adalah proses daripada Allah untuk kita memperoleh berkat-berkatnya. Kita bisa melihat di sini, mungkin ini juga menjadi sebuah peristiwa yang hampir mirip dengan peristiwa saat ini yang kita sedang alami. Kita sedang ada di dalam keadaan masih di dalam suasana, yaitu adanya COVID-19 di bangsa kita, bahkan juga di dunia ini. Yang membuat kita semua mungkin merindukan situasi atau kondisi di saat-saat waktu COVID ini belum ada. Ya, kita merindukan bahwa kita bisa berkumpul beribadah bersama-sama dengan jemaat Tuhan di tempat ini. Kita bisa beribadah bersama-sama dengan keluarga kita. Kita bisa bersama-sama berkumpul, berkunjung kepada jemaat Tuhan ataupun kepada keluarga kita. Tetapi di dalam peristiwa-peristiwa saat ini kita sedang sulit. Ya, bahkan beberapa hari yang lalu kami menjenguk teman, kerabat, keluarga yang ada di rumah sakit. Dan di situ begitu ketatnya, begitu luar biasa ketatnya. Sampai kita mau masuk ke rumah sakit itu pun kita harus mengantri satu orang masuk. Ya, tidak bisa lagi berkumpul beramai-ramai. Bahkan juga di antara kami yang berkunjung ke sana, ada juga yang memang memilih untuk tidak masuk. Karena ya memang waktu juga sudah lama, akhirnya pulang dengan tidak bertemu dengan orang yang dikunjunginya. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya pun dan kita semua pun merindukan situasi dan kondisi yang lebih baik lagi daripada situasi saat ini. Mungkin kita merindukan situasi-situasi sebelum ada COVID-19
ya, tetapi semua ini diizinkan oleh Tuhan menjadi sebuah proses bagi kita supaya kita tetap bersabar di hadapannya. Bahkan juga mungkin kita merindukan ibadah, yaitu ibadah bersama-sama di gereja. Bukan secara online seperti ini, tetapi semuanya ini pun Tuhan izinkan menjadi sebuah proses bagi kita untuk kita tetap bersabar dan jangan memberontak, jangan melawan Allah, bahkan juga meninggalkan kesetiaan kita kepada Allah. Tetapi kita harus tetap sabar di hadapan Allah, menantikan waktunya Tuhan boleh tergenapi. Waktunya Tuhan terjadi dalam kehidupan kita, yaitu kita bisa menikmati situasi dan kondisi yang lebih baik lagi daripada yang saat ini. Tuhan mau kita tetap sabar, tetap setia beribadah kepadanya sekalipun secara online. Tetapi di sini kita diingatkan kembali bahwa kita harus tetap bersabar dan jangan memberontak kepada Allah. Ini yang pertama yang Allah sampaikan sebagai peristiwa yang kita bisa lihat saat ini melalui peristiwa ular tembaga menjadi sebuah peringatan bagi kita semua supaya kita tetap sabar dan jangan memberontak untuk melawan Allah. Yang kedua yang Tuhan ingin sampaikan melalui peristiwa ini yaitu supaya mereka datang kepada Allah dengan meninggalkan segala pemberontakan mereka atau meninggalkan masa lalu mereka, meninggalkan kenangan-kenangan di masa lalu mereka supaya mereka tetap fokus kepada rencana Allah. Mungkin Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, masa lalu kita lebih indah daripada yang saat ini, tetapi Allah mau kita tetap fokus ke depan, bukan kepada masa lalu kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita bisa melihat di dalam Bilangan 21 ayat 7. Dikatakan di situ, kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, kami telah berdosa sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Di sini mereka sadar bahwa mereka sudah melakukan sesuatu yang tidak benar di hadapan Allah, yaitu dengan memberontak kepada Allah, dengan lebih mengingat-ingat masa lalu mereka. Dengan tadi juga kita bisa melihat di ayat 5. Mereka berkata, mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir? Karena mereka mengatakan bahwa Mesir lebih baik daripada peristiwa atau dalam keadaan mereka yang ada di padang gurun ini. Mereka mengingat Mesir. Padahal selama mereka ada di Mesir, mereka menjadi budak. Mereka di sana ditawan, ya. Mereka menjadi tawanan di sana. Tetapi mereka justru mengingat Mesir, bukan mengingat tanah Kanaan yang Tuhan sedang sediakan bagi mereka. Di sini mereka sadar dan mereka datang kepada Musa dan kepada Allah supaya mereka dijauhkan dari ular-ular tedung yang sedang mengincar mereka. Allah mau umatnya tetap fokus ke depan, yaitu ke tanah Kanaan, bukan kepada masa lalu mereka, yaitu tanah Mesir. Allah mau di dalam proses yang kita jalani, ya, kita tetap bersabar dan jangan memberontak kepada Allah. Dan Allah mau supaya kita pun tetap datang kepada Dia di dalam situasi-situasi sulit. Sulit apapun keadaan kita yang membuat kita mungkin tidak bisa menahan diri karena kita sudah tidak sabar lagi. Tetapi Allah mau di dalam proses yang Tuhan izinkan, kita boleh datang kepada Allah, memohon kepada Allah, meminta kepada Allah jalan keluar, ataupun meminta kepada Allah penghiburan, meminta kepada Allah sukacita, semangat, supaya kita boleh menjalani proses yang Tuhan izinkan bagi kita. Di sini Allah mau umatnya bersyukur akan berkat-berkat Tuhan yang Tuhan sudah berikan. Sekalipun mungkin berkat itu secara manusia kita menilai kok seperti biasa-biasa saja. Tetapi kalau kita bersyukur, maka berkat itu pun akan menjadi luar biasa dalam kehidupan kita. Tidak seperti bangsa Israel yang di sini dikatakan tadi di ayat yang kelima bagian terakhir. Sebab di sini tidak ada roti, tidak ada air, dan akan memakan hambar ini kami telah muak. Ya, padahal Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya, roti dari sorga, mana dari sorga yang Tuhan sudah berikan kepada mereka. Ya, itu supaya mereka boleh bertahan hidup menjalani proses yang Tuhan sudah izinkan yang mereka ada di padang gurun. Tetapi mereka di sini katakan memakan hambar. Ya memang karena ketika mereka sudah memungut-mungut ya roti itu dan mengumpulkannya, mungkin mereka memakannya semakin hari bosan memakan itu, atau sudah jenuh memakan mana dari sorga ini, sehingga mereka berkata telah muak memakannya. Nah, ini adalah menandakan bahwa bangsa ini tidak bersyukur akan pemberian Allah.
Tidak bersyukur akan berkat-berkat yang sudah Allah berikan. Bahkan berkat yang Allah selain berikan roti dari sorga atau mana dari sorga, Allah juga memberikan air bagi mereka. Tidak seperti yang mereka katakan di sini, tidak ada roti, tidak ada air. Bahkan Allah pun memberikan air dari batu karang yang Tuhan berikan bagi mereka sehingga mereka bisa minum, bisa menghilangkan dahaga mereka. Bahkan juga Allah telah menyelamatkan mereka dari ancaman orang Amalek atau bangsa Amalek. Allah sudah membebaskan mereka dari incaran orang Amalek. Di sini bangsa ini terlihat bahwa umat ini sebagai umat yang kurang bersyukur di hadapan Allah. Tidak bisa melihat berkat-berkat Allah. Tidak bisa melihat bahwa kuasa Allah terus nyata di dalam kehidupan mereka. Karena mereka tidak sabar sehingga mereka memberontak kepada Allah dan melawan Allah sehingga mereka tidak bisa melihat berkat-berkat yang Allah sudah berikan bagi mereka. Bahkan juga mereka tidak bisa melihat berkat yang Allah sudah sediakan di depan mereka. Di sini kita bisa melihat Bapak Ibu pembelajaran yang kita bisa melihat bahwa Allah mau supaya kita tetap datang kepadanya dan jangan memberontak kepadanya. Artinya Allah mau kita meninggalkan segala pemberontakan kita. Kita bisa melihat Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 9 sampai ayat 11. Di sini firman Tuhan berkata di 1 Korintus pasal 10 ayat 9 sampai 11. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka sehingga mereka mati di pagut ular. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam kebenaran firman Tuhan ini di 1 Korintus pasal 10 ayat 9 sampai 11. Paulus menyampaikan kepada jemaat Korintus supaya mereka jangan mencobai Allah. Supaya mereka jangan bersungut-sungut. Tetapi harusnya mereka tetap datang kepada Allah seperti yang Allah rindukan daripada bangsa Israel. Allah mau umatnya tetap bersyukur kepada Allah. Dan jangan sampai bersungut-sungut seperti bangsa Israel. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, kembali kita bisa melihat di dalam Bilangan pasal 21 ayat 4 sampai 9 ini. Bahwa Allah merindukan kepada kita semua. Di dalam menjalani proses sesulit apapun yang kita alami saat ini. Ya mungkin kita mengalami kesulitan ekonomi, mengalami kesulitan dalam pekerjaan, dalam bisnis kita. Bahkan juga di dalam kesehatan kita. Tetapi di sini Tuhan mau kita tetap datang kepada Dia. Kita tetap datang kepada Dia. Dan tetap memohon kepadanya supaya Ia memberikan kekuatan kepada kita. Supaya Ia memberikan sukacita, memberikan kesabaran kepada kita di dalam kita menjalani proses yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, di dalam peristiwa ular tembaga ini ya menjadi sebuah peringatan bagi kita. Tadi saya sudah sampaikan di poin pertama yaitu supaya kita tetap sabar dan jangan memberontak. Dan yang kedua supaya kita tetap datang kepada Allah dan meninggalkan pemberontakan kita. Dan yang ketiga Bapak Ibu yang terkasih kita bisa melihat di ayatnya yang ke-8 sampai 9. Dikatakan di situ, maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut jika ia melihatnya akan tetap hidup. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Bapak Ibu yang terkasih, kita bisa melihat di sini ketika Musa sudah membuat ular tembaga itu, diperintahkan supaya bangsa itu boleh melihat ular tembaga itu. Dan dikatakan siapa yang memandang ular tembaga itu akan tetap hidup. Allah mau umat Israel tetap percaya kepada perkataan Musa. Allah mau umat Israel tetap percaya kepadanya bahwa Allah bisa menyelesaikan setiap persoalan dalam kehidupan mereka. Di sini juga kita bisa diingatkan bahwa kita juga harus percaya kepada Yesus Kristus.
Ya, ini menjadi sebuah peringatan bagi kita juga untuk kita tetap percaya kepada Yesus, supaya kita tetap setia kepada Yesus. Karena di dalam peristiwa ini Tuhan mau kita percaya kepada Yesus. Melalui peristiwa ular tembaga ini kita juga bisa memandang bahwa Allah merindukan kita tetap percaya, tetap setia kepadanya. Mari Bapak Ibu yang terkasih, di sini di dalam peristiwa sesulit apapun yang kita alami, bahkan juga kematian sebagai taruhannya di dalam kehidupan kita, kita harus ingat bahwa kita harus selalu percaya kepada Allah dan selalu percaya kepada Yesus Kristus. Kenapa saya katakan bahwa kita harus percaya kepada Yesus Kristus? Karena melalui peristiwa ini kita diingatkan juga melalui peristiwa kematian Yesus di kayu salib. Kita bisa melihat di dalam Yohanes pasal ketiga ayatnya yang ke-14 sampai ayat yang ke-15. Ini menjadi sebuah peringatan bagi kita untuk kita tetap percaya kepada Yesus Kristus. Mari kita bisa melihat di dalam Yohanes pasal 3 ayat 14 sampai 15. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Di sini Yohanes menuliskan suratnya, dikatakan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia yaitu Yesus Kristus harus ditinggikan, yaitu ditinggikan di kayu salib. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Hal ini mengingatkan kita juga kepada peristiwa ya di ular tembaga itu, bahwa kita juga harus percaya kepada Yesus Kristus yang sudah ditinggikan di atas kayu salib. Seperti bangsa Israel melihat, memandang dan percaya kepada perkataan Musa dan perkataan Allah, dan mereka memandang ular tembaga itu dan mereka tetap hidup. Bapak Ibu yang terkasih, kita bisa melihat di sini bahwa Allah mau kita tetap percaya kepadanya. Tetap percaya kepada rencananya. Sekalipun rencana itu terlihat sulit di dalam kehidupan kita. Sekalipun rencananya itu begitu sulit atau begitu susah untuk kita jalani. Tetapi semuanya itu Tuhan izinkan untuk kita boleh mencapai kesuksesan, mencapai keberhasilan, mencapai berkat-berkat yang Allah sudah sediakan bagi kita semua. Di sini sebelum bangsa ini boleh bertobat, berbalik dan juga percaya kembali kepada Allah, kita bisa melihat bahwa bangsa ini sebelumnya mereka menaruh curiga kepada Allah. Menaruh curiga dan tidak percaya kepada Allah, yaitu melalui perkataan mereka di ayat kelima yang tadi kita sudah baca. Dikatakan di situ, mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir? Ini menandakan bahwa bangsa ini menaruh curiga kepada Allah, menaruh curiga kepada Musa. Dan juga mereka tidak mempercayai Allah dan juga tidak mempercayai Musa. Sehingga mereka berkata, mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir? Ya, artinya bangsa ini sudah meragukan rencana Allah. Sudah meragukan rencana Allah di dalam kehidupan mereka, yaitu untuk mencapai tanah Kanaan yang Allah sudah janjikan kepada mereka. Allah mau kita tidak menaruh curiga kepadanya. Allah mau kita tetap percaya kepadanya. Dan Allah mau di dalam keadaan sulit apapun kita tetap percaya kepadanya. Sekalipun hal itu membuat kita mungkin curiga atau membuat kita bertanya-tanya kepada Allah. Mengapa Allah mengizinkan kita mengalami kesulitan ini? Mengapa Allah membiarkan saya menghadapi masalah ini? Mengapa Allah seolah-olah berdiam diri di dalam peristiwa-peristiwa saat ini yang kita alami? Tetapi melalui peristiwa ini Allah mau mengingatkan kita kembali supaya kita tetap percaya kepadanya. Tetap percaya kepada Allah bahwa Allah punya rencana yang indah di dalam kehidupan kita. Ada waktu Allah yang indah yang akan dinyatakan dalam kehidupan kita. Tetapi kita harus tetap bersabar, kita harus tetap datang kepadanya, dan kita harus tetap percaya kepadanya bahwa Dia punya rencana yang indah dalam kehidupan kita. Di sini dikatakan Allah masih memberikan kesempatan kepada bangsa itu untuk datang dan percaya kepadanya dan menyembuhkan mereka, yaitu dengan melalui ular tembaga yang dibuat oleh Musa. Begitupun dengan kematian Yesus di atas kayu salib, itu adalah memberikan kesempatan bagi kita untuk kita memperoleh hidup yang kekal yang sudah Allah sediakan bagi kita semua. Untuk itu mari melalui peristiwa ini juga kita diingatkan bahwa kita juga harus tetap percaya kepada Yesus Kristus. Dan kita boleh memberitakan tentang Yesus Kristus supaya kesempatan untuk setiap orang
yang mendengar Yesus Kristus boleh beroleh hidup yang kekal. Sama seperti yang kita sudah peroleh ketika kita percaya kepada Yesus Kristus dengan sungguh-sungguh. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, melalui peristiwa ini kita boleh diingatkan kepada Sang Juru Selamat kita, yaitu Yesus Kristus. Melalui ular tembaga yang ditinggikan, melalui peristiwa ini, begitu juga Yesus Kristus ditinggikan di atas kayu salib sebagai penebus kita, sebagai juru selamat kita yang kita selalu percayai, yang selalu kita menaruh harapan kepadanya, yang selalu kita menaruh iman kepadanya, dan kita boleh beroleh hidup yang kekal di dalam Dia yang kita percayai. Mari melalui peristiwa ini, melalui peristiwa ular tembaga ini, di dalam Bilangan pasal 21 ayat 4-9 kita diingatkan bahwa ular tembaga ini menjadi sebuah peringatan bagi kita semua. Yaitu yang pertama, supaya kita tetap sabar dan jangan memberontak di dalam proses yang Tuhan izinkan di dalam kehidupan kita. Dan yang kedua yaitu supaya kita tetap datang kepadanya di dalam keadaan-keadaan sulit. Supaya kita pun di dalam keadaan sulit ini kita jangan sampai memberontak, jangan sampai melawan Allah. Tetapi kita pun harus tetap datang kepadanya, memohon pertolongan kepadanya. Dan yang terakhir, ya Allah mau kita tetap percaya kepadanya sekalipun kesulitan demi kesulitan kita boleh alami. Tetapi Allah mau kita tetap percaya kepadanya dan menaruh harapan kepadanya. Karena Allah punya rencana yang indah dalam kehidupan kita. Demikianlah firman Tuhan yang pagi hari ini saya boleh sampaikan kepada kita semua. Menjadi sebuah peringatan bagi kita untuk kita tetap setia kepada Allah, supaya kita tetap bersyukur kepada Allah, dan supaya kita tetap percaya kepada Allah di dalam keadaan apapun yang Tuhan izinkan. Tetap bersabarlah, semua ini adalah proses yang Tuhan izinkan bagi kita semua. Dan ketika kita bertahan, maka kita akan memperoleh hidup yang kekal di dalam Dia. Dengan kita akan memperoleh kesembuhan, kita akan memperoleh pemulihan daripada Allah ketika kita boleh tetap bersabar, datang kepada Allah dan tetap percaya kepadanya. Demikianlah firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, saya mengajak kita untuk bersyukur di hadapan Tuhan akan firman Tuhan yang kita sudah dengarkan. Dan kita juga akan menaikkan doa-doa syafaat kita pada pagi hari ini. Mari saya mengajak kita semua untuk kita memfokuskan hati kita, membawa diri kita kepada Allah dan memohon kepadanya supaya Allah memulihkan keadaan kita. Mari kita bersyukur di hadapan Tuhan dan saya mengajak kita bersama-sama berdoa di hadapan Tuhan. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami kembali bersyukur akan firman Tuhan yang kami boleh dengarkan pada pagi hari ini. Kami boleh belajar dari peristiwa ular tembaga yang ada di dalam Bilangan pasal 21 ayat 4-9 ya Tuhan. Kami boleh diingatkan kembali supaya kami boleh bersabar di dalam proses yang Tuhan izinkan bagi kami. Di dalam kami menjalani rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Di dalam kami menghadapi situasi-situasi sulit saat ini. Kami boleh bersabar dan kami jangan memberontak kepada Engkau ya Tuhan. Dalam peristiwa ini juga kami diingatkan untuk kami boleh datang terus kepadamu ya Tuhan. Boleh terus setia kepada Engkau. Untuk terus jangan bersungut-sungut di hadapan Engkau ya Tuhan. Tetapi kami boleh terus datang kepada Engkau memohon kekuatan daripadamu ya Tuhan. Di dalam peristiwa ini juga kami diingatkan untuk kami boleh terus percaya kepada Engkau. Terkhusus ya Tuhan kami boleh percaya kepada Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami, penebus hidup kami yang akan memberikan hidup yang kekal bagi setiap kami. Biarlah kami boleh terus percaya kepadanya ya Tuhan. Dan kami boleh terus percaya dan menaruh harapan kami bahwa kami akan mengalami pemulihan demi pemulihan. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami juga bersyukur untuk ibadah pada pagi hari ini. Kami boleh memuji dan menyembah Engkau. Kami percaya Tuhan semuanya ini adalah seizin Engkau ya Tuhan. Untuk kami boleh tetap memuji menyembah Engkau. Dan biarlah pujian penyembahan kami ini boleh menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Engkau. Dan biarlah setiap kami yang memuji menyembah Engkau, bahkan juga mendengarkan setiap pujian ini ya Tuhan, boleh bersama-sama diberkati oleh Engkau. Terima kasih ya Tuhan, saat ini kami hendak menaikkan doa-doa syafaat kami. Kembali kami berdoa ya Tuhan untuk jemaat Tuhan di tempat ini. Yang kami berdoa ya Tuhan untuk jemaat Tuhan yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit. Biarlah Tuhan sembuhkan. Biarlah Tuhan pulihkan mereka ya Tuhan dari keadaan mereka yang saat ini sedang bergumul akan ekonomi mereka. Biarlah Tuhan pulihkan ekonomi mereka ya Tuhan. Dan juga
jemaat Tuhan yang saat ini sedang mengalami kesulitan akan pekerjaan, akan usaha mereka. Biarlah Tuhan terus menolong mereka, memberikan jalan keluar bagi mereka ya Tuhan, sehingga mereka juga memperoleh kelegaan daripada Engkau ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk para pelayan-pelayan Tuhan, para hamba-hamba Tuhan yang melayani di gereja ini. Biarlah Tuhan terus memberikan kesetiaan bagi mereka. Mereka boleh terus bersyukur di hadapan Tuhan. Sekalipun mereka mengalami kesulitan, mengalami kendala di dalam mempersiapkan ibadah online ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan terus memberikan sukacita bagi mereka, supaya mereka boleh tetap setia melayani Engkau di tempat ini ya Tuhan. Tuhan memberkati mereka, memberkati pekerjaan mereka, memberkati kesehatan mereka, memberkati keluarga mereka, bahkan juga memberkati pelayanan mereka ya Tuhan. Dan kami juga berdoa bagi sinode kami ya Tuhan, bagi pemimpin kami di gereja ini ya Tuhan, gembala sidang kami Pak Pendeta Surya Kusuma ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah Tuhan terus menjaga, memelihara kesehatan hamba-Mu ini ya Tuhan. Biarlah di masa tuanya boleh terus Tuhan pakai dia ya Tuhan, untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan, untuk melayani umat-umat Tuhan dimanapun berada ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah Tuhan memberkati istrinya, memberkati anak-anaknya, memberkati menantu, bahkan juga cucu-cucunya ya Tuhan. Biarlah semuanya ada di dalam berkat-berkat-Mu ya Tuhan. Tuhan juga memberkati seluruh gereja GPII dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke. Biarlah Tuhan memberkati hamba-hamba Tuhan yang melayani, jemaat Tuhan yang dilayani. Biarlah semuanya mengalami urapan daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terlebih-lebih kami berdoa untuk bangsa dan negara kami ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan boleh memberkati presiden kami, wakil presiden, bahkan seluruh jajaran pemerintahan sampai ke RT RW ya Tuhan. Kami berdoa biarlah Tuhan terus memberkati mereka, memberikan kekuatan, memberikan kemampuan bagi mereka ya Tuhan, untuk mereka menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Dan kami merindukan bangsa kami ini dipulihkan ya Tuhan. Kami merindukan bangsa kami ini mengalami kesejahteraan ya Tuhan. Kami merindukan bangsa kami ini tetap memiliki sukacita ya Tuhan. Bahkan juga terlebih-lebih kami merindukan pemulihan boleh terjadi di bangsa kami ini. Terima kasih ya Tuhan, biarlah Tuhan mendengar setiap seruan doa kami, bahkan juga doa-doa yang kami mungkin belum sempat sampaikan di hadapan Engkau. Tapi kami tahu Engkau Allah yang tahu apa yang ada di dalam isi hati kami, bahkan juga di dalam isi hati umat-Mu. Biarlah Tuhan menjawab setiap seruan daripada umat-Mu ya Tuhan. Apapun yang dirindukan oleh umat-Mu, apapun yang didoakan oleh umat-Mu saat ini, biarlah Tuhan mendengar dan menjawab setiap pergumulan doa mereka. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Yesus. Kami percaya Engkau adalah Allah, bukan cuma Allah yang mendengar setiap doa kami, tetapi juga akan menjawab sesuai dengan waktu-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami, inilah rasa syukur kami. Biarlah semuanya boleh memuliakan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, kita telah sampai di penghujung ibadah kita. Kita menutup ibadah kita dengan satu pujian. Mana ada sobat lagi? Lebih lagi katakan, mana ada sobat lagi seperti Yesus Tuhanku, yang menanggung segenap dosa
Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan mempersiapkan diri kita untuk kita menerima berkat daripada Tuhan. Untuk itu saya mengajak kita bersama-sama mempersiapkan diri kita. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah iman dan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan mengangkat kedua tangan kita sambut dan kita terima berkat daripada Tuhan. Kiranya turun atas kita sekalian berkat dan anugerah, damai sejahtera sukacita daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta pertolongan dan penghiburan daripada Roh Kudus menyertai kehidupanmu mulai saat ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali. Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati usaha pekerjaan tanganmu, Tuhan memberkati kesehatanmu, dan Tuhan memberkati masa depanmu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah menerima berkat-Mu. Haleluya, haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.